Ya, matur nuwun kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya saya juga terima kasih ya, bisa diundang, diajak ngobrol, diajak diskusi bersama teman-teman dari kami gitu ya, berbicara tentang wirausaha dan investasi gitu. Sebelumnya saya juga terima kasih kemarin yang menghubungi saya itu Mas Galih ya. Ada Mas Galih di sini? Iya, Pak. Oke, matur nuwun sangat Mas Galih. Oke. Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa berbagi bersama teman-teman. Satu hal yang sebenarnya tadi moderator bilang wah pengalamannya banyak sekali gitu. Ya sebenarnya saya hanya ingin berbagi teman-teman gitu ya. Jadi ketika bicara mengenai zaman keemasan tuh kemarin tuh sebenarnya nggak ada kata muda di belakang gitu. Tulisannya topiknya yang diminta adalah wirausaha dan berinvestasi zaman keemasan. Tapi kemudian saya merasa bahwa zaman keemasan ini yang kontekstual bagi kita semua saat ini dan juga teman-teman di organisasi setelah saya coba pikirkan gitu ya, antara wirausaha, antara investasi, itu apa sih yang menghubungkan? Ternyata saya kemudian menganggap bahwa ternyata keemasan itu adalah muda. Nah, ini tadi sudah dibacakan. Nah, mungkin sedikit buat refleksi saja gitu ya. Karena judulnya adalah berwirausaha gitu ya, dan juga berinvestasi. Kalau teman-teman baca di surat Al-Mulk ayat 15, di situ juga disampaikan bahwa Allah juga memberikan panduan ya yang cukup jelas gitu. Terus kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat 10 juga sama. Jadi apabila telah ditunaikan sholat gitu ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi di situ menjadi satu gambaran bahwa rizki itu dicari, karunia itu dicari, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan selama mencari rizki itu selalu ingatlah pada Allah gitu ya. Makanya kemudian ada zikir adalah untuk mengingat Allah. Dan juga dalam satu hadis juga disampaikan bahwa wahai Rasulullah ya, mata pencarian apa yang paling baik itu, dan beliau bersabda yaitu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Jadi memang sebenarnya dalam hadis itu ya disampaikan bahwa pekerjaan yang paling baik itu adalah yang dikerjakan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi itu sebenarnya dua hal teman-teman. Jadi satu bicara tentang jual beli artinya berwirausaha, tapi yang menjadi profesional pun gitu ya, menjadi profesional sesuai dengan profesi dan ilmunya yang dia kerjakan sendiri, yang dia tekuni gitu ya. Nah, itu juga termasuk juga pekerjaan yang paling baik. Nah, ini sebenarnya mengantarkan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menempuh perkuliahan, yang kemudian nanti setelah lulus kemudian akan memikirkan mau jadi apa, kan biasanya seperti itu. Apakah mau jadi seorang profesional, apakah mau menjadi seorang wirausaha gitu, mau berkarya di mana, itu menjadi sebuah tujuan yang biasanya anak muda itu perlu mencari. Nah, untuk berikutnya ini dia sebenarnya. Jadi kalau bicara modal gitu ya, banyak orang bilang modal itu selalu asumsinya adalah uang. Tapi tidak, teman-teman. Jadi yang namanya modal berwirausaha itu sebenarnya semua itu punya, teman-teman. Jadi jangan pernah kemudian berkata bahwa yang namanya kamu berani nggak berbisnis? Wah, saya berani tapi saya nggak punya modal. Siapa bilang nggak punya modal? Gitu ya. Karena kalau teman-teman masih ingat dulu waktu zaman saya sekolah itu lagu nasyidnya Raihan itu kan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini adalah modal
yang lebih mahal dibandingkan duit, teman-teman. Ya. Pertama, kaya sebelum miskin. Kaya itu artinya teman-teman memang punya harta sebelum tidak punya harta. Oke. Tapi selain itu, kalau teman-teman tidak punya harta, tidak punya uang, teman-teman tuh punya modal. Modal kedua itu adalah sehat, teman-teman. Sehat sebelum sakit. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan yang namanya sehat yang selama ini teman-teman rasakan dengan gratis ya, bisa bernafas gratis. Terus kemudian bisa membuka mata juga gratis. Bisa berjalan gratis. Sekarang kalau teman-teman bayangkan ya, seandainya dia mau berbisnis tapi ternyata ya, tiba-tiba nafasnya Senin Kemis. Artinya ada biaya untuk ongkos kesehatan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya adalah muda sebelum tua. Ini modal psikologis yang sangat besar sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika bicara muda, Allah itu menganugerahkan banyak sekali kelebihan ya bagi pemuda dibandingkan petua. Jadi kalau untuk memulai usaha, berwirausaha, berinvestasi, itu memang kalau dilaksanakan di masa muda, itu opportunity-nya banyak sekali yang bisa dilakukan. Terus kemudian ada yang namanya lapang sebelum sempit. Nah, ini juga modal, teman-teman. Sekarang teman-teman bayangkan, kalau teman-teman punya waktu kosong seperti ini, lagi pandemi gitu ya, semuanya menjadi WFH gitu ya, work from home atau study from home, isinya cuma mager gitu ya, cuma duduk, tidur, makan di kamar, dengerin dosen, kalau misalnya itu kuliah online, itu banyak sekali kelapangan, tapi akan menjadi tidak berharga apabila kemudian itu tidak dimanfaatkan. Gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, ini modal wirausaha, yaitu adalah hidup sebelum mati. Gitu. Jadi ini sebagai sebuah reminder bagi kita bahwa yang namanya berwirausaha, berbisnis atau berusaha, berkarya, itu ingatlah 5 ini. Gitu ya. Sehingga nanti kalau teman-teman ingat 5 ini, teman-teman pasti akan selalu bersyukur bahwa Allah itu menganugerahkan banyak sekali modal buat kita semua. Gitu. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Ini kemarin saya diminta untuk menyampaikan perihal mengenai business challenge, teman-teman. Wah, ini mungkin karena teman-teman kami dalam berpikir itu berpikir secara global gitu ya. Jadi diminta untuk menceritakan tentang perang dagang gitu. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini gambar catur ya, perang dagang antara Amerika sama Cina. Ya, di sini sebenarnya adalah bilateral trade war. Jadi itu sebenarnya perang dagang atas hubungan bilateral. Tapi ketika dua bendera ini yang notabene sama-sama besar dan sama-sama kuat, ya, kemudian saling istilahnya itu tidak harmonis hubungannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari hubungan tidak harmonis dua negara yang mungkin dipicu oleh misalnya pemimpin negaranya kayak misalnya Trump gitu ya dengan Xi Jinping. Tapi kalau kita lihat kayaknya yang lebih agresif justru si Trump-nya. Nah, itu kemudian teman-teman bisa lihat kalau secara ekonomi bahwa sebenarnya yang membuat perang dagang itu menjadi problem itu adalah apa? Adalah masalah perdagangan luar negeri di antara mereka, ekspor dan impornya. Nah, teman-teman juga nanti bisa pelajari dari ekspor impor mereka itu yang diperangkan itu bidang apa saja. Contoh misalnya, ini Amerika itu mengimpor barang-barang dari Cina itu antara lain ada mesin, mekanik, peralatan rumah tangga, peralatan elektrikal, gitu kan. Kemudian plastik, karet, bahan kimia, kendaraan, pesawat. Nah, ini yang Amerika impor dari Cina. Yang kemudian Cina impor dari Amerika juga hampir mirip. Ada kendaraan, ada pesawat, ada kapal,
Tapi bedanya Cina juga ngimpor sayuran teman-teman dari Amerika. Gitu. Kalau Amerika nggak ngimpor sayuran, karena Amerika itu termasuk eksportir sayuran yang cukup besar di dunia. Jadi lahan perkebunan kalau teman-teman lihat di film-film dulu tuh zaman apa ya, cerita Superman gitu, itu Amerika itu hamparan gandum itu hektaran dimiliki satu orang. Jadi memang pertanian mereka itu luas sekali gitu. Terus kemudian plastik, karet, ya, mineral, tekstil. Nah, ini adalah bidang-bidang yang kemudian menjadi subjek komoditas yang diperdagankan. Nah, gara-gara dua negara ini gitu ya, antara Cina dan Amerika itu mempengaruhi ekonomi dunia. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini bergeraknya luar biasa turbulensinya. Nah, pada saat 2019 ya itu menjadi puncak-puncaknya perang dagang gitu, sehingga ekonomi dunia itu turun ya cukup dalam. Tapi ketika 2020 mulai naik, 2021 harapannya naik. Apalagi kemarin Amerika juga baru saja menyelesaikan Pilpres, dan kemudian yang menang Pilpres adalah dari ininya apa namanya itu dari Demokrat gitu. Nah, itu teman-teman bisa menyaksikan perdagangan ekonomi internasional, perdagangan internasional, respon apakah perang dagang ini akan berlanjut atau tidak. Nah, kalau sekilas sih responnya kayaknya akan berhenti gitu. Nah, kemudian ketika lanjut lagi, ada isu yang kedua teman-teman. Jadi isu yang perang dagang itu mempengaruhi ekonomi dunia. Nah, isu yang berikutnya adalah jangan salah, ini isunya isu kesehatan. Ya, isunya isu kesehatan. Yang notabene kemarin saya tarik data bahwa yang terinfeksi itu sudah 64 juta orang, teman-teman. Jadi yang positif COVID sudah 64 juta. Yang meninggal sudah hampir 1,5 juta orang. Gitu. Di Indonesia, gitu ya, ini data kemarin, itu juga sudah 17.000 yang meninggal. Kasusnya hampir 0,5 juta. Dan kalau teman-teman ikut berita perkembangan COVID dalam 1-2 hari ini, Jogja pun juga sudah merah. Gitu ya, sudah merah. Nah, gara-gara health issues gitu ya, isu kesehatan, kemudian itu berdampak teman-teman pada perekonomian. Teman-teman bisa menyaksikan dari pertengahan tahun kemarin ya, pertengahan tahun yaitu bulan Juli, ini bulan Juli, ekonomi Singapura yang notabene itu ekonomi terkuat di Asia Tenggara itu sudah masuk resesi. Terus kemudian mereka pun resesinya dengan angka yang nggak main-main, minus 41%, teman-teman. Jadi sangat dalam sekali. Nah, terus kemudian juga kalau teman-teman perhatikan, Indonesia di bulan Juli masih bisa bertahan dari resesi, tapi ternyata beberapa bulan setelah itu juga akhirnya Indonesia juga mengalami resesi. Kok ceritanya ngeri-ngeri Pak? Iya, karena ini situasi yang sekarang kita hadapi bersama. Gitu ya. Jadi Indonesia resesi di Q3. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting teman-teman? Karena ketika kita bicara berwirausaha, ya kita pasti akan melihat kondisi market itu seperti apa, baik itu supplier, baik itu distributor, dan bahkan apa situasi yang terjadi di konsumen kita. Apalagi kalau kita bicara mengenai bagaimana juga berinvestasi, misalnya investasi di finansial, kondisi ekonomi ini kan sangat pengaruh sekali. Gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin saya ajak sedikit gitu ya, kita lihat grafik ya. Ini kalau yang dari ekonomi mungkin bisa baca, tapi kalau yang lain, nah kita lihat poin-poinnya saja. Jadi krisis COVID ini memberi impact bagi Indonesia itu baik di makro maupun mikro. Contoh misalnya, ini GDP-nya, ya GDP kita di bulan Juli aja minus 4%, teman-teman. Ya, minus 4%. Angka pengangguran dari yang awalnya 4,99 di bulan Juli itu naik jadi 7. Teman-teman bisa saksikan banyak di berita, banyak yang dirumahkan, banyak yang PHK gitu ya. Kalau itu
pekerjaan. Dan consumer confidence, teman-teman. Nah, kalau dari segi konsumen, ya, kalau yang di atas ini makro, yang bawah mikro, consumer confidence juga turun. Ya, ini di bulan Juli ini turun. Gitu. Nah, kemudian business confidence itu juga turun. Maka kemudian di tengah situasi yang sedang turun ini, gitu ya, kalau kita ingin kemudian apa istilahnya itu keluar dari situasi yang sama-sama menghimpit, mungkin kalau teman-teman gitu ya, ada yang sekarang kuliah sudah hampir 1 tahun misalnya, 1 tahun ya, hampir 2 semester itu secara offline, terus kemudian uang kos-kosannya bingung mau diputus apa tidak gitu. Nah, harapannya bisa ini lagi, pandemi selesai, nanti kalau uang kos-kosannya diputus nggak bisa balik, tapi kalau kemudian diputus, wah banyak problemnya. Nah, itu situasi yang memang kita hadapi. Dan satu hal teman-teman, ketika kita bicara berwirausaha gitu ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu begini. Kalau kalian mau berwirausaha, kalian mencari apa istilahnya itu inspirator bisnis, silahkan. Biasanya kan mereka men-share kisah-kisah sukses gitu ya dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya selalu berpesan, jangan cuma pelajari kisah suksesnya, tapi tanyakan kisah gagalnya. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya berbisnis itu tidak kemudian sekali langsung jadi, sekali langsung sukses, enggak. Gitu ya. Mereka pasti melalui beberapa dan mungkin banyak tantangan atau kegagalan sehingga sampai di gitu. Jadi makanya ini kenapa saya sampaikan di depan adalah yang pahit-pahitnya dulu. Kenapa pahit? Karena ini yang sedang kita hadapi. Tapi kalau dari segi teoritis ya teman-teman, situasi teman-teman ini yang tadi saya bilang zaman keemasan itu memiliki posisi tawar yang jauh lebih bagus dibandingkan apa? Dibandingkan generasi yang lebih senior dari teman-teman. Misalnya generasi X. Mereka yang usianya sudah 35, 40, 50, 60. Untuk menghadapi situasi seperti ini, mereka akan lebih sulit. Jadi makanya saya bilang, ini zaman keemasan ini adalah zaman yang teman-teman itu harusnya bisa agile, kalau bahasa Inggrisnya itu agile, menghadapi krisis. Nah, sekarang biar nggak bosan, teman-teman tahu film ini? Enggak, Pak. Enggak? Oke. Saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan agak jauh. Jadi makanya kalau dalam dunia bisnis, saya itu selalu mengajak mahasiswa itu, yuk kita piknik. Nek wong Jawa muni dolane sing adoh. Kenapa? Dengan dolane sing adoh, teman-teman akan bisa melihat ya, mendapat insight dari banyak apa istilahnya itu, banyak tempat, banyak situasi, termasuk juga dalam Islam juga kan salah satu cara untuk mendatangkan rezeki adalah dengan silaturahim. Banyak networking. Ya, banyak networking. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak tahu film ini, mungkin boleh silakan nanti tonton, ini film namanya Startup. Ya, film Startup. Coba lihat apa yang kira-kira mau disampaikan di situ. Sebentar saya share komputer sound dulu. Cuma 3 menit aja. 그럼 지금부터 스타트업이 주목하고 있는 50개의 단어를 제시하겠습니다. 단어? 뭐 무슨 단어? 자, 지금 문자로 가고 있죠? 30초 안에 그 단어와 관련 있는 스타트업 키워드 5개를 전송해 주시기 바랍니다. 에? 나 배터리가 없는데? 상위에 있는 키워드를 가장 많이 맞춘 사람에게 대표의 자격을 주겠습니다. 대중의 트렌드를 가장 잘 읽는 사람을 대표로 뽑겠다. 일리 있네.
자, 그럼 시작하겠습니다. 미세먼지, 미세먼지. 왜? 마스크. 나 이거 없었는데. 나 배터리가 없었는데. 이거를 미리 말을 해주든가 하지. 나 같은 사람들이 있을 것인데. 마스크. 항상. 와이파이. USB. 그냥 가만히 있어. 야, 여기서 떨어져. 동결. 일단 생각나는 대로 적을게. 몇 개? 아유, 아버지. 미안해요. K-pop. 박찬호. 이거 다 봤어. 뭐, 트와이스. 너 이거 다 망치고 싶어서 그런 거지. 보게 들어, 제발. 자, 이상 50개의 주제어가 다 나왔습니다. 연간 키워드들을 가장 많이 맞춘 사람들은 바로 Oke. Kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman? Jadi, kalau saya boleh, mungkin bagi teman-teman yang belum nonton film ini, ya, bagi teman-teman yang masih mahasiswa, terus kemudian tertarik untuk membangun bisnis jenisnya startup, ya, selain UMKM, yang berhubungan dengan teknologi, teman-teman ini kan generasi milenial, dan inilah yang saat ini dilakukan oleh para milenial dalam membangun bisnis. Jadi seiring dengan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, dan bahkan teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup teman-teman, dan itu juga menjadi bagian dari strategi teman-teman membangun bisnis. Ini adalah kegiatan di mana salah satu inkubator bisnis namanya Sandbox gitu ya, itu mencari tenan, mencari startup untuk kemudian diinkubasi. Teman-teman bisa lihat di situ, ini usianya usia mahasiswa, yang notabene mereka harus mampu untuk mencari isu, mencari topik tentang customer dan lain sebagainya dalam waktu yang singkat. Teman-teman kalau terbiasa menggunakan Mbah Google gitu ya, kemampuan Mbah Google melayani teman-teman dalam mencari semua informasi aja kurang dari 0,2 detik, teman-teman. Dan itu pun dilakukan secara gratis oleh Mbah Google buat teman-teman. Artinya apa? Artinya lingkungan teman-teman ini sudah lingkungan yang digital. Gitu. Jadi segala macam potensi yang ada, gitu ya, baik potensi yang ada di diri sendiri yang tadi saya sampaikan itu, yang 5 sebelum 5, maupun potensi atau potensi yang ada di eksternal, gitu ya, salah satunya teknologi dan lain sebagainya, itu menjadi modal berwirausaha yang teman-teman bisa manfaatkan, gitu. Nah kemudian, nah ini kalau bagi yang nonton tahu, ada yang pernah nonton? Belum, Pak. Wah, Belum. Nah, silakanlah nonton. Jadi teman-teman bisa kebayang bagaimana anak-anak muda, misalnya kayak di UII itu ada inkubator bisnis namanya Ibisma, startup-startup kita juga mereka menjalani kegiatan membangun bisnisnya seperti di cerita ini, ya. Ini ada bisnis mentor sama startup founder. Nontonlah, biasanya yang mbak-mbak kadang-kadang suka nonton drakor kan. Jangan cuma cari ganteng apa cantiknya, tapi cari belajar ceritanya, belajar dari cerita.
Saya sudah bajunya hampir mirip sebenarnya, tulisannya Ibisma, tapi kok kalah ganteng memang sama si Han Ji Pyong ini gitu. Kok malah diketawain? Ini jujur ya. Gitu. Tapi jadilah ganteng di kehidupan teman-teman sendiri dengan membangun bisnisnya, startupnya teman-teman sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini modal penting teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca buku strategi perang sangat kuno namanya Sun Tzu gitu ya, atau Sun Tzu. Itu salah satu strategi yang disampaikan di buku legendaris yang dipakai oleh ahli strategi militer di seluruh dunia dari era dinasti Cina abad berapa ya, saya lupa, abad 3 apa abad 4 itu salah satu kunci memenangkan perang itu adalah apa? Mengenali diri sendiri dan mengenali musuh. Nah, ketika bicara strategi, kalau teman-teman mau berbisnis, satu-satunya cara adalah apa? Mengenali karakter teman-teman, ya, dan juga karakter customer-nya. Nah, di sini saya ambilkan data dari Indonesia Millennial Report. Jadi ternyata milenial kita itu dikategorikan dalam 7 tipe, teman-teman. Jadi ada yang namanya petualang, gitu ya, seorang petualang, the adventurer, ada seorang visioner, ada seorang artis, ada seorang leader, pemimpin, socializer, konservatif, sama kolaborator. Nah, kalau cerita leader, pemimpin, itu sudah sangat mainstream, dan memang banyak yang seperti itu. Dari generasi X, ya, baby boomer itu pemimpin, socializer, konservatif. Tapi ini yang menarik bagi teman-teman milenial. Apa itu? Karakter-karakter petualang. The adventurer, karakter visioner. Apa sih? Ini ya teman-teman. Jadi anak sekarang itu tipikalnya adalah lebih berani mencoba segala sesuatu. Punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Bahkan termasuk berani mewujudkan hobi gitu ya, dan hobi keinginan dan juga fokus studinya itu sebagai jalan hidup. Gitu. Sehingga lucu misalnya kalau dulu orang suka nonton TV gitu ya, nonton TV itu dianggap sebagai satu hal yang tidak produktif gitu ya. Tapi ketika TV-nya berubah menjadi TV digital kayak YouTube gitu, profesi menjadi YouTuber ternyata bisa menjadi profesi yang menghasilkan penghasilan yang tinggi. Gitu. Itu karena dari hobi misalnya. Nah, ini salah satu karakter entrepreneur yang menarik dari milenial kita, berani mencoba segala sesuatu. Termasuk teman-teman yang suka traveling gitu ya, backpacker, kadang-kadang lebih suka menyisihkan uang jajan, bukan buat beli buku atau ini, tapi menyisihkan uang jajan buat traveling. Tapi meskipun sekarang pandemi jadi nggak bisa ya, tapi sebelum pandemi masih begitu. Terus kemudian yang kedua, visioner. Ya. Visioner hampir sama seperti leader, gitu ya. Tapi kekuatan visioner ini adalah apa? Dia mampu, ini kalau teman-teman lihat nih, dia mampu mencari opportunity baru dan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi selain berpikirnya jauh ke depan, gitu ya, dia mampu mencari opportunity baru. Nah, ini kemampuan yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang pebisnis, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman istilahnya jadi profesional, maka kemampuan wajibnya adalah problem solver, memecahkan masalah. Tapi kalau teman-teman jadi pebisnis, kemampuan wajibnya apa? Menciptakan peluang. Menciptakan peluang. Karena dari peluang itu akan jadi bisnis. Nah, mencari peluang yang valid di market, itu yang menjadi penentu apakah bisnis teman-teman bisa sustain atau tidak, gitu ya. Terus berikutnya adalah nah ini dia, ini agak menarik teman-teman, artis teman-teman. Jangan kemudian teman-teman membayangkan, oh ya anak milenial sekarang banyak yang jadi YouTuber, banyak yang jadi bikin konten viral ini itu, bukan yang itu. Ini artis dalam bahasa Inggris. Artis bahasa Inggris adalah begini.
dia punya kemampuan untuk mewujudkan semua ide dan imajinasinya itu diwujudkan secara real. Ya. Jadi yang namanya artis itu justru ketika dia punya ide imajinasi, dia tuh bisa wujudkan dalam real, baik bentuk produk maupun jasa. Gitu. Jadi artis ini sangat berkebalikan dengan kalau dulu ada istilah namanya NATO. No action, talk only. Nek wong Jawa muni sing mau kakean cangkem iki biasane ra tau. Nah, artis ini malah yang dia lebih banyak punya output dibandingkan ininya idenya. Nah, ini apa istilahnya itu yang kemudian menjadi banyak berjamur gitu ya, startup founder atau pendiri-pendiri perusahaan rintisan. Kenapa? Karena idenya banyak dan dia berani petualang untuk mewujudkan meskipun dengan segala tantangannya, dan dia wujudkan. Karena dalam bisnis itu kalau nggak ada wujudnya, customer juga nggak akan tahu kamu itu mau offer apa, kan seperti itu. Nah, ini yang kalau teman-teman sudah kenali dirinya dan juga ininya customer-nya, nah itu ini karakternya. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya bilang banyak piknik teman-teman, yaitu apa? Kita lihat medannya. Ya teman-teman tahu dan semuanya bahwa dunia bisnis di Indonesia didominasi oleh UMKM. 99% itu adalah UMKM. Nah, saya tidak akan membahasnya begini, 99% karena kalah sama korporasi, enggak. Tapi justru saya bilang begini, teman-teman kalau mau bangun bisnis, ketika ngelihat kanan kiri, gitu ya, yakinlah kalau sesama UMKM, asal teman-teman bisa tentukan strategi yang bagus, ya, dengan eksekusi yang tepat, ya, teman-teman bisa akan menjadi segera besar. Gitu. Karena kompetitornya yang namanya korporasi, ya itu hanya 1%, teman-teman. Gitu. Dan juga ini menjadi motivasi, istilahnya anak SMP aja bisa berbisnis, gitu ya. Bahkan saya punya tetangga gitu ya, anak SMP itu sudah jadi reseller, dropshipper, online shop dan lain sebagainya. Itu bisnis teman-teman, itu UKM. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah lebih senior dari itu harusnya lebih pede ya, untuk memulai bisnis. Terus berikutnya, bagi anak milenial, bisnis bidang mana sih yang paling banyak diminati? Mungkin kalau bisnis-bisnis yang apa istilahnya teman-teman lihat gitu ya, didominasi oleh angkatan bapak-bapak yang teman-teman, nah itu pasti yang kepikiran, waduh butuh modal banyak. Tapi untuk anak-anak muda, anak milenial yang notabene nggak punya modal banyak finansial maksudnya, kita itu ternyata punya potensi ekonomi kreatif yang banyak, teman-teman. Jadi di Indonesia itu ada 16 sektor ekonomi kreatif. Yang ini sebenarnya bisa dimasuki dengan biaya yang sangat murah. Investasi yang sangat murah. Misalnya kuliner, fashion, kria. Itu kan sudah mainstream ya. Gampang sekali gitu ya, begitu krisis pandemi datang, tiba-tiba banyak orang banting setir jadi pengusaha kuliner. Gitu. Begitu bisnis pandemi datang gitu, tiba-tiba langsung jadi pengusaha fashion. Tapi di luar itu, ya kalau teman-teman mau belajar, jadi ada misalnya yang namanya industri kreatif itu, ada misalnya apps, game developer, ya, ataupun mungkin misalnya musik, fotografi, punya kemampuan fotografi, sekarang dibayar mahal teman-teman, ya, atau kemampuan desain produk, bahkan bikin film, animasi, atau desain komunikasi visual. Nah ini sekarang menjadi eranya teman-teman yang punya kemampuan itu sekarang jadi duit istilahnya. Nah itu bidang-bidang yang teman-teman bisa geluti. Nah kalau mau yang berbisnis UMKM, yang tadi saya bilang di awal, bisnis modalnya nggak perlu gede-gede. Yang penting apa? Networking, silaturahim. Di dalam ekosistem, ya, di dalam ekosistem UMKM,
semua layanan untuk mensupport itu ada, teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman nggak punya toko, ya, terus nggak bisa bikin website sendiri, ya udah nggak perlu bikin website, pakai saja platform e-commerce yang sudah ada. Jadi punya toko online. Terus kemudian butuh pendanaan. Pendanaan nggak mesti semua harus dari bank loh, teman-teman. Sarankan apa? Melek finansial. Ya, melek financial literasinya melek. Kenapa? Yang di bagian ini P2P sama equity crowdfunding, ya, saat ini kan sangat ini sekali, sangat intens dengan segala macam kemudahannya. Ini sebenarnya sangat menggiurkan kalau teman-teman tidak mawas diri. Nah, makanya tadi saya bilang, pengusaha itu harus mawas diri, mengenali kemampuan dirinya. Sehingga ini tidak menjadi hal yang berisiko. Terus macam-macam banyak ini. Mau support operasional ada. Jadi teman-teman mau bisnis apapun, ekosistemnya itu sudah ada sekarang. Ini karena ekonomi digital. Nah, sehingga semua ide teman-teman ya tinggal diwujudkan. Gitu. Nah, kalau misalnya yang dari UII, mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa UII yang notabene punya ide bisnis. Di UII sendiri juga punya sandbox-nya. Kalau di film startup itu namanya sandbox, tapi kalau kita namanya growth hub. Kalau teman-teman main ke atas, ya ke UII atas, inilah adalah sandbox-nya UII. Ya, sandbox-nya UII. Nah, apa yang kemudian, ya ini saya cerita gitu, siapa tahu nanti teman-teman punya ide bisnis yang notabene bisa diwujudkan. Kita tuh kalau di UII sudah menerapkan 2, jadi kurikulum kewirausahaan dan non-kurikulum. Non-kurikulum ada inkubatornya. Nah, yang kurikulum ini sebenarnya setiap program studi itu sudah mulai mengarah ke sini. Tinggal apa? Teman-teman sering-seringlah berdiskusi sama dosennya, berdiskusi dengan pengelola program studinya, perihal mengenai kalau teman-teman mau jadi wirausaha, itu bisa nggak ada program-program yang mendukung itu, gitu. Nah, karena di UI sudah mulai menerapkan seperti ini. Jadi ini gambaran teman-teman ya. Jadi kalau sesi inspirasi bisnis itu buat anak-anak semester 1, semester 2. Semester 3, semester 4, teman-teman akan belajar skills. Nah, waktu semester 5, 6, teman-teman harus mulai minimal nih, dirikan usaha sendiri. Nah, nanti baru di semester 7, 8, jadilah startupnya. Bisnis nggak ada yang sehari jadi, teman-teman. Jadi silahkan, mumpung masih muda kan bahasanya, itu adalah zaman keemasan, lakukan sedini mungkin. Karena bisnis juga butuh mental, selain skill butuh mental. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya cerita ekosistem, ini ekosistem kewirausahaan kita. Jadi kalau ada teman-teman yang ahli di bidang invensi, ya punya ide, punya karya tulis atau apa, wujudkan. Ya, baik itu dari dosen, peneliti, mahasiswa, wujudkan dalam bentuk startup. Nanti akan diinkubasi. Ya, diinkubasi. Kita akan datangkan expert-expert, baik itu dari akademisi, expert teknis, dari bisnis, dari komunitas-komunitas bisnis, kayak besok misalnya, saya besok hari Ahad itu memoderasi di acaranya Diskop UMKM. Nanti monggo silahkan teman-teman bisa berkunjung ke Instagramnya saya, ya, bagus_panuntun85 gitu ya. Nah itu teman-teman bisa lihat banyak yang kemudian bisa kalau mau membangun bisnis yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Nah, bahkan di UII yang tadi saya bilang, IBISMA, itu tiap tahun kita ada program inkubasi yang total pendanaannya sampai 200 juta. Jadi bagi mahasiswa UI sebenarnya, kalau bilang saya nggak punya duit, saya nggak punya modal, asal punya niat, punya teman, punya network, UII melalui IBISMA, itu kasih duit kok teman-teman. Kasih duit. Dan insya Allah ini nanti mulai tanggal 2 Januari, kita akan buka, namanya UBIC. UBIC itu UI Business Innovation Challenge. Nah, kalau startup-nya bagus, ya artinya staging-nya juga oke, potensi bisnisnya oke. Ini bahkan kita bisa dorong sampai dapat hibah dari pemerintah. Ya, hibah pemerintah itu ada yang 200 juta per startup, per satu startup untuk yang prototype.
Bahkan ada yang sampai 400-an juta per satu startup kalau dia sudah mulai ada bisnisnya, sudah mulai menjalankan bisnis. Nah, inilah yang saya selalu bilang, teman-teman mahasiswa UI, kalau kalian mau jadi pengusaha, mumpung masih mahasiswa, kesempatan banyak sekali. Bahkan duitnya pun berlimpah, teman-teman. Ya, baik dari pemerintah maupun dari kampus. Gitu. Nah, sehingga saya selalu berpesan, jangan lewatkan semua opportunity yang ada. Ya, karena kita tidak tahu opportunity mana yang akan membuat kita sukses. Yang penting Allah mengajarkan kita untuk selalu ikhtiar. Ya. Nah, ini IBISMA sudah dari 2016 melahirkan 64 startup, dan kita menyalurkan funding atau menyalurkan investment itu sampai 5,7 miliar buat startup-startup kita. Mungkin itu aja ya, pesan saya adalah now it's your turn to coloring the future. Nah, sekarang kesempatan kalian untuk mewarnai masa depan kalian sendiri. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk meningkatkan profit sekarang tuh di era milenial nih, kontennya gimana ya bagusnya gitu, bikin apa gitu kan, yang bisa menarik orang gitu gimana? Konten apa, Mas? Konten pemasaran? Apa Iya, konten marketing sih, terutama di bagian kayak sistem online gitu, bagian Shopee, bagaimana gitu, Pak. Kan sekarang banyak gitu ya, yang konten-konten aplikasi itu yang bisa mendatangkan profit gitu kan. Nah, itu kalau untuk strategi yang kita pasang gimana, Pak ya? Oke, bisnismu apa, Mas? Bisnisku bisnis ini catering, misal. Oke, catering. Cateringnya sudah jalan. Mereknya, brandnya apa, Mas? Brandnya itu Raceball sih, Mas. Jadi Raceball. iya. Oke. Ini. Sebenarnya kalau dari segi nature business ya, makanan itu termasuk bisnis yang bisa survive dibandingkan jenis bisnis yang lainnya. Ya, hanya saja makanan jenis apa yang nanti akan istilahnya itu bisa bertahan. Monggo Mas, tadi siapa, Hasbi ya? Mas Hasbi bisa melihat sekarang ketika saat krisis orang nggak punya duit, gitu ya. Bayangkan teman-teman semua ini menjadi konsumen. Ya, ketika teman-teman duitnya menipis, kira-kira kalau beli makanan, makanan seperti apa yang diprioritaskan? Nah, apa yang teman-teman pikirkan itu adalah apa yang difikirkan oleh customer-nya teman-teman. Makanya saya selalu bilang ke startup-startup saya dan mahasiswa. Jadi begini, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa salah satu resep sukses itu adalah apa? Kenali customer-nya, kenali dirinya. Jadi bahkan kalau mungkin teman-teman silahkan buka banyak buku yang cerita tentang value proposition canvas. Pernah dengar VPC, teman-teman? Belum pernah ya? Belum pernah. Pernah, Mas. Nah, kalau pernah, jadi gini, ini ada yang namanya value proposition canvas. Value proposition itu adalah nilai yang teman-teman tawarkan ke konsumen. Kalau produk yang teman-teman tawarkan ke konsumen itu bernilai di persepsinya konsumen, ya, bernilai tinggi di persepsinya konsumen, berapapun harganya teman-teman, konsumen beli. Itu. Sehingga teman-teman perlu memikirkan, ya, produk yang teman-teman tawarkan itu apakah bernilai murah atau bernilai mahal. Karena nanti strateginya beda. Contoh misalnya, karena ini udah wis kadung jalan, Pak, gitu istilahnya. Wis kadung jalan, bisnisnya adalah Raceball contohnya. Harganya berapa, Mas? 15.000? Ya, harga 15.000 sih, Pak. Nah, 15.000. 15.000 itu price sensitive, teman-teman. Artinya apa? Teman-teman akan mudah sekali masuk pada kompetisi harga yang customer akan membandingkan. Ini 15.000 dapatnya segini. Sebelah 12.000, tak pindah sebelah. Gitu.
Tapi kalau Mas Hasbi bisa membuat rice bowl yang value-nya tinggi, ya, value-nya tinggi, sehingga nanti Mas Hasbi juga menaruh harganya yang tinggi, dan customer tahu bahwa nilai dari rice bowl-nya tinggi. Contoh misalnya, kok pernah mampir Yoshinoya? Belum, Pak, belum. Mampir kalau ke Jogja itu di Jakal tuh. Yoshinoya. Rice bowl-nya harganya berapa? 35-an. Paling murah. Kira-kira apa yang bikin harga dia bisa 2 kali lipat lebih, Mas? Nilai jualnya, Pak. Hmm? Nilai jual apa ya? Kualitasnya apa mungkin? Mungkin tempatnya strategis. Oh, tempatnya strategis. Oke, apalagi? Penyajiannya. Oke, penyajiannya. Teknik penyajiannya. Apalagi? Nyewa tempatnya. Ya, tadi nyewa tempatnya. Oke, selain itu, apalagi coba? Brand ya, tadi ada yang nyebut brand. Oke, brand. Nah, dari 2 kasus yang kita diskusikan aja, ternyata merek Yoshinoya ketika menambahkan value, 1, ya, penyajian, cara menyajikan. 2, cari tempat pemasaran atau tempat penjualan yang ini bisa meningkatkan persepsi nilai. 3, jangan lupa Mas, bisnis itu nggak cuma barangnya saja. Bisnis itu membangun kepercayaan lewat apa? Lewat brand. Makanya dengan 3 itu saja gitu ya, itu bisa berani jual harga minimal 35.000. Gitu. Jadi coba teman-teman gitu ya nanti bisa pelajari value proposition canvas sehingga teman-teman bisa bayangkan, oke, saya jualan jangan cuma sekedar jualan, ya kan sampai ada istilah ya, jangan cuma kerja keras tapi kerja yang cerdas. Masukkan value-value yang customer butuh loh ya teman-teman, itu yang paling penting. Customer butuh, ya. Nah, sehingga nanti soal Mas Hasbi tanya apakah lewat Shopee, apa bikin konten, itu cuma ini kok. Itu cuma metode, Mas. Tapi yang paling penting adalah customer tuh butuh apa enggak. Gitu. Contoh misalnya kayak ini, COVID. Jangan salah, bahkan ada brand-brand kopi kayak model kopi Fore. Anda tahu Fore Kopi? Kenalnya kopi kenangan ya kalau di sini. Kopi jiwa kenal. Nah, janji jiwa dan sebagainya. Tapi di atas itu ada yang model Fore Coffee gitu ya. Sekelasnya kayak model abnormal. Itu bahkan bikin kopi rasa jahe. Itu gara-gara apa? Gara-gara merespon COVID dan customer itu lagi butuh empon-empon itu. Sehingga gara-gara empon-empon itu gitu ya, kopi aja dibeli gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak, Mas. Banyak. Tapi yang paling penting adalah kenali problemnya customer, penuhi problemnya. Gitu. Kira-kira cukup menjawab, teman-teman? Oke. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, sudah tercerna sih. Jadi Lagi caranya untuk membangun kepercayaan untuk konsumen gitu ya. Tapi kan kalau sekarang ini Pak ya, maksudnya kan lebih banyak gitu kan secara peluang besar gitu. Kalau dibilang di online sekarang itu sebenarnya berapa persen ya kira-kira dari konsumen itu Pak? Berapa persen yang ngapain, Mas? Yang Berapa beli, persennya yang bisa meningkatkan profit gitu? Soalnya kan kita emang nggak bisa lepas juga dari kayak kreator dari kayak TikTok, misalkan kayak Shopee, kayak apa gitu tuh. Saya pengen gitu caranya tuh gimana caranya kita berjualan di situ juga gitu tadinya gitu. Cuman belum paham apa yang bikin menarik orang tuh melihat gitu, oh bagus nih sehingga dia mau closing gitu maksudnya. Gini, oke, secara
strategi digital marketing, sekarang banyak sekali channel-channel atau strategi yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah memanfaatkan sosial media, kayak TikTok misalnya. Tapi kemudian dalam sebuah bisnis, digital marketing itu sifatnya hanya mengantarkan, Mas, mengantarkan awareness customer ke produk kita. Jadi menggiring, sifatnya untuk menggiring. Nah, yang paling penting itu adalah apa? Yang paling penting adalah transaksi. Terjadinya transaksi, sales, bukan sekedar ininya, kontennya. Kalau teman-teman perhatikan kemarin, ya mungkin kira-kira 2 bulan, sebulan sampai 2 bulan yang lalu, brand-brand besar, ya, brand-brand makanan besar gitu, kayak model Pizza Hut, kayak model Domino atau kayak macam-macam gitu ya. Itu bahkan sama sekali tidak menggunakan ini, Mas, sama sekali tidak menggunakan digital marketing untuk survival bisnisnya. Tapi strategi yang mereka gunakan apa? Direct selling. Karyawannya itu disuruh turun ke jalan, bawa produk, jualan di pinggir jalan. Kenapa? Karena dalam situasi bisnis, dalam situasi pandemi gini, gitu ya, begitu banyak orang jualan secara online, customer itu juga milih, Mas. Customer milih. Nah, produk mana yang langsung dekat ke customer mudah jangkau, itu yang dibeli. Makanya kalau lihat brand-brand, kadang-kadang ada yang jualan Pizza Hut dijual di trotoar, Pizza Hut dijual di jembatan penyeberangan, atau Pizza Hut dijual di pinggir jalan misalnya. Itu pakai salah satu brand tuh misalnya. Jadi yang paling penting itu ininya, bagaimana generate sales-nya. Ya. Nah, kalau strategi sosial media itu untuk bangun brandingnya, untuk bangun awareness-nya. Itu seperti itu. Oke. Ada lagi? Gimana Mas Hasbi? Alhamdulillah sih, Mas. Alhamdulillah udah lumayan paham. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa meningkatkan profitnya nih. Semoga dipanjangkan umurnya, Pak. Amin. Mungkin Mas Hasbi coba nonton yang tadi. Saya lagi menyelesaikan film yang nonton startup itu. Ya. Iya, Di situ ada sekelompok 3 anak muda itu yang sedang punya idealisme bangun bisnis. Begitu ketemu bisnis mentor, si startup itu kan punya ide yang idealis banget gitu. Tapi mentornya bilang, oke, kamu punya ide yang oke, tapi mitra bisnis atau investor yang dibutuhkan adalah apa? Sales. Jadi real transaction. Jadi strategi bla 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 gitu ya. Strategi banyak banget gitu. Tapi kalau tidak berujung pada sales, nggak ada gunanya. Karena nggak ada revenue masuk. Gitu. Oke. Nah, berarti pada poin pentingnya harus nonton startup dulu ya Pak ya. Bukan begitu Mas Bagus. Sekedar contoh. Kalian bisa nonton yang lain. Cuma kan kalau nonton nanti kalau nonton itu ya. Nonton yang barat-barat gitu berat. Maksudnya berat ininya apa? Mencernanya. Kalau nonton yang Indonesia, saya nggak tahu. Teman-teman tertarik film apa gitu untuk membangun bisnis? Startup sih. Startup, soalnya enak dilihat juga. Dan juga paham juga gitu. Enak dilihat. Ya. Walaupun ya, monggo berikutnya. Oke, ini saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Jangan malu-malu, ini karena ada dapatkan giveaway dari panitia gitu ya. Silakan teman-teman yang ada mau bertanya lagi. Oh, ini ada yang masuk di kolom chat dulu nih. Oh iya. Namanya Putri Ajilatul Aulia. Izin bertanya, Kak.
terkait apa itu social planner, apakah benar jika konsepnya lebih menebar manfaat dan mengambil sedikit laba atau gimana? Oke, Mbak Putri, ini maksudnya benar itu benar gimana, Mbak? Kalau benarnya sih benar saja, gitu. Mungkin gini, ceritanya gini. Ketika seseorang mendirikan bisnis, ya, seorang pendiri bisnis itu kan punya tujuan, ya. Tujuan itu bisa macam-macam. Ada tujuan yang dia istilahnya karena motivasi finansial. Ada tujuan yang motivasi membangun bisnis adalah motivasi sosial. Kayak tadi misalnya, yang socializer, gitu kan. Ada orang tujuan membangun bisnis itu motivasinya adalah motivasi ibadah gitu misalnya. Nanti pada saat ngerunning bisnis, dia pasti akan memasukkan value-value itu. Nah, sekarang ketika contoh yang Mbak Putri tadi sampaikan, Pak, apakah sociopreneur gitu ya, artinya berwirausaha dengan spirit sosial, itu bisa apa istilahnya itu bisa sustain ya sehingga bisa lebih menebar manfaat dan mengambil sedikit laba bisa mungkin sociopreneur yang teman-teman bayangkan gitu ya ada Mbak Putrinya di sini, saya malah pengen diskusi malah sekalian. Mana Mbak Putrinya? Iya Pak, ada Pak. Mohon maaf belum bisa on cam. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira sociopreneur yang Mbaknya bayangkan itu yang contohnya seperti apa? Sehingga muncul pertanyaan itu. Iya. Terkait sociopreneur, saya tuh melihat kan sekarang banyak ya, misalnya ada yang lebih fokus ke pendidikan. Misalnya dia itu sering mengadakan kayak webinar atau pelatihan, misalnya terkait life plan, kemudian terkait pengembangan diri begitu Pak. Cuman berbayar begitu. Yang saya pikirkan seperti itu sih. Nah, yang dipermasalahkan adalah jenis bisnisnya atau berbayarnya. Nah, ini kan menarik. Saya ya dua-duanya sih. Untuk jenisnya itu apakah hanya pendidikan atau bisa dikembangkan seperti apa begitu. Terkait berbayarnya itu saya pengen tahu itu nanti gimana ya, kalau banyak sedikit itu kan cara memutar atau cara balikin modal apa bagaimana, itu tuh bagaimana konsepnya yang benar. Oke, jadi gini Mbak. Jadi kalau secara jenis bisnis ya, bisnis yang bisa memberikan dampak sosial, ya, bisa memberikan dampak sosial, itu bisa dikategorikan sebagai sociopreneur. Contoh yang saya nggak yakin, apakah teman-teman berasumsi hal yang sama? Tahu Gojek kan? Gojek itu sociopreneur bukan? Sociopreneur, gitu. Sociopreneur. Kenapa? Karena dari bisnis yang Gojek lakukan itu bisa memberikan dampak sosial. Apalagi pada saat awal, yang mana dari bisnis modelnya dia, gitu ya, itu bisa membuat apa? Bisa membuat ya kalau ojek pangkalan yang pengangguran itu mau dapat pendapatan lebih, gabung aja sama kita. Kita siapkan sistemnya, dia jadi punya pendapatan yang optimal. Itu kan nilai sosial, gitu. Nah, semua bisnis yang bisa memberikan dampak sosial itu bisa jadi sociopreneur. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau yang sifatnya sociopreneur, kalau cuma misalnya mengambil laba sedikit, kira-kira bisa sustain apa tidak, gitu ya. Kalau pakai ilmu bisnis yang konvensional, selama dia punya laba, gitu ya, itu pasti sustain. Nah, yang jadi jadi tantangan adalah justru biasanya bisnis yang sociopreneur itu mereka bingung untuk menentukan revenue-nya datang dari mana, gitu. Karena sifatnya sangat sosial, gitu ya, dengan idealisme sosial, terkadang tidak berani untuk berikan harga, itu. Nah, kalau itu bukan sociopreneur namanya, itu social activity beneran atau charity malah. Gitu. Tapi selama ada revenue yang ditarik, labanya sedikit, sociopreneur bisa
sustain. Nah, contoh misalnya, teman-teman tahu Mirota? Ya, tahu. Nah, kira-kira Mirota ini termasuk sociopreneur apa enggak? Sepemahaman saya enggak sih, soalnya kan dia ya pasti labanya besar ya kalau dilihat. Masa sih Mirota kampus? Atau bukan, Pak? Pernah main nggak di sana bandingin? Biasanya kalau perempuan itu kan paling jeli bandingin harga. Iya, pernah. Coba bandingin harganya Mirota sama harganya Indomaret untuk satu produk yang sama, murahan mana? Mirota. Mirota banget. Jadi, kalau teman-teman lihat, itu kalau sudah di akhir bulan, misalnya tanggal 25 sampai tanggal 30, Mirota itu antrinya luar biasa. Kenapa? Karena kalau setelah saya bandingkan harga dia dengan harga di pasar, itu kayaknya dia sama sekali hanya mengambil untung sekitar 1% sampai 5% saja profitnya. Gitu. Sehingga ramai orang ke sana. Nah, meskipun bisnisnya retail, toko, itu bisa jadi sociopreneur. Itu kayak gitu. Jadi apakah bisnis sociopreneur bisa sustain? Bisa. Gitu. Kira-kira cukup menjawab, Mbak Putri? Iya, cukup. Emang dari awal saya kayak salah pemahaman ya terkait jenis-jenisnya itu ya, Pak. Sebenarnya bukan salah pemahaman. Kalau kata Mas Fahmi itu banyakin piknik. Nanti insya Allah lihat kok banyak hal-hal baru. Oh, ternyata ini begini. Oh, ternyata ini begini. Gitu. Masa muda itu kan masanya piknik ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Karena sesi 1 sudah selesai untuk 2 penanya, saya buka lagi sesi kedua. Ini untuk sesi kedua saya buka lagi juga dua lagi pertanyaan. Adakah yang mau nanya? Monggo silakan. Boleh nanya? Jarang-jarang nih ketemu sama Mas Bagus nih. Jadi ayo kita nanya-nanya nih terkait wirausaha dan interpretasi. Ada yang mau nanya? Ini siapa nih? Mbak Emilia. Tadi kayaknya Mbak Emilia sudah open mic tadi. Halo, cek. Suara saya kedengaran ya? Jelas. Halo. Kedengaran jelas Mbak Emilia. Kurang jelas? Jelas. Oke. Kasih moderator. Begini Pak, saya mau menanyakan tadi kan untuk salah satu hal yang membedakan harga nilai sebuah produk itu bisa salah satunya adalah brand kan ya. Misalkan brand ini tuh udah terkenal nih, terus harganya segini. Kalau brand ini dia nggak begitu terkenal, harganya tentu lebih murah daripada brand yang sudah terkenal seperti itu. Yeah. Nah, sebenarnya gimana sih kita tuh mau menjual tinggi, gimana ya? Bagaimana kita mau menjual brand kita itu gitu? Maksudnya gimana ya? Bagaimana brand kita itu bisa dikenal oleh orang dan ya nanti price-nya itu bisa menyesuaikan ketika brand kita sudah dikenal. Nah, itu pertanyaan yang pertama gitu ya Pak. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu lebih baik mana sih? Misal kita tuh baru mulai usaha gitu. Lebih baik mana kita untuk menggait konsumen itu pertama dengan harga yang murah. Jadi ngelihatnya tuh kalau misalkan harga murah, insya Allah banyak pembelinya gitu ya. Tapi ya memang keuntungannya sedikit gitu. Tapi dengan tujuan kita tuh pengen memperkenalkan produk kita, pengen
konsumen itu tahu kualitas produk kita, atau ya udah nggak apa-apa gitu dengan harga yang cukup mahal gitu atau cukup best price lah gitu. Tapi memang kualitasnya tetap bagus. Tapi pasti beda lah ya, maksudnya produk orang yang mau yang murah atau yang enggak, kualitas gimana ya, kualitas jahitnya ataupun kualitas bahannya lah, mungkin lebih spesifik ke bahan sih kalau daripada dibanding sama jahitan. Nah itu gimana Pak, lebih baik yang dimulai dari murah aja dulu karena kita untuk menarik konsumen, atau ya sudah nggak apa-apa gitu, harganya yang mahal-mahal juga nggak apa-apa gitu. Toh yang berarti ketika orang yang beli itu berarti benar-benar orang yang kita cari gitu Pak. Paham nggak ya Pak? Paham. Boleh tahu Mbak Emilia bisnisnya apa? Tadi nyebut kata bahan soalnya. Bisnis pakaian muslim seperti itu Pak. Oke, pakaian muslim. Baik. Jadi gini Mbak, pertanyaannya bagus banget. Artinya, dari pengalaman Mbak Emilia, berarti kayaknya Mbak Emilia pernah mencoba 2 strategi tersebut ya? Pernah mencoba masuk dengan harga murah, terus kemudian berharap nanti profitnya makin gede gitu. Terus kemudian pernah juga mencoba masuk dengan harga premium gitu, terus berhadapan dengan pembeli, mau beli apa enggak gitu kan? Iya benar-benar. Sudah. Jadi gini Mbak, ya, ketika dalam berbisnis ya, yang paling penting untuk diketahui gitu ya, apalagi sebenarnya bisnisnya sudah jalan, harusnya lebih mudah. Yaitu apa? Lakukan riset pasar, Mbak. Riset pasar. Jadi produk yang selama ini Mbak jual itu dianalisa ininya, customer-nya itu dianalisa. Kalau bahasa sekarang itu kan namanya big data gitu ya, data science, itu dianalisa. Jadi pembeli-pembeli Mbak yang selama ini itu sebenarnya satu misalnya, dia termasuk golongan ekonomi yang seperti apa. Karena itu akan menentukan prioritas uang yang dia spending itu bisa sampai berapa banyak. Itu satu. Dua, misalnya pembeli yang selama ini repeat order atau membeli itu berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan itu melakukan pembelian. Karena itu akan mengukur apa? Mengukur loyalitas mereka terhadap brandnya Mbak. Jadi kalau dia misalnya hanya beli sekali habis sudah kapok, itu berarti value brand Mbak masih sangat rendah. Tapi kalau misalnya dia beli rutin ya, baju sebulan sekali gitu dan sudah beli sampai 5 atau 10 kali, itu berarti loyalitas brandnya tinggi. Nah, data-data customer ini yang kemudian Mbaknya olah sehingga nanti Mbaknya bisa menentukan strategi. Nah, itu PR ya, monggo. Karena bisnisnya sudah jalan, lakukan itu. Nah, sekarang yang kedua, strategi mana yang cocok? Saya akan kasih gambaran begini. Ada orang yang menerapkan strategi penetrasi pasar pakai harga murah dulu. Gitu ya, ada. Dan juga banyak seperti itu. Tapi jangan salah, banyak juga yang kemudian strategi penetrasi pasar itu dengan harga tinggi. Nah, yang perlu difahami adalah psikologi customer-nya Mbaknya di jenis produk ini, gitu ya, psikologi customer-nya di jenis produk ini, itu termasuk yang tipe customer yang mana? Kalau dia termasuk tipe customer yang price sensitive, artinya sensitif dengan harga, naik 100 sedikit langsung cek toko sebelah gitu. Apalagi sekarang tokonya toko online kan, tadi kan Mas Hasbi bilang gimana caranya di Shopee gitu. Gampang sekali untuk cek toko sebelah di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Bagi yang price sensitif, nah itu sulit Mbak kalau pakai yang kedua. Mau nggak mau memang ya masuknya dengan yang strategi pertama, jual murah dulu, ya. Tapi saran saya adalah jangan jangan produk yang berkualitas tinggi yang kemudian diturunkan harganya, tapi yang kualitasnya average, yang harganya kompetitif. Sehingga nanti tidak mengkanibal
kualitas dan harga produknya yang berkualitas bagus. Nah, cara ini biasa dipakai orang Asia. Strategi masuk murah dulu, yang penting dibeli, dicoba, dimakan gitu ya, atau dipakai, itu strategi orang Asia. Itu. Kendalanya apa? Kendalanya customer itu kan punya kenyamanan. Kalau dia customer fungsional dengan harga murah sudah terpenuhi, mbaknya tawarin harga naik dia nggak akan beli. Sudah cukup kok dengan yang murah-murah saja. Gitu. Tapi ada strategi yang kedua, yaitu langsung jual mahal dengan value yang tinggi. Nah, strategi ini ada di mindset orang Barat. Jadi orang Barat tuh nggak pernah kasih harga diskon gitu, nggak pernah. Barang launching mereka harganya premium semua. Nah, sehingga customer tuh langsung melihat, oh barangnya mahal, apa sih value-nya yang ada di situ? Nah, customer akan bertanya-tanya, itu kesempatan bagi penjual untuk menceritakan value-nya. Ya benar-benar. Itu. Nah, kalau ternyata value-nya barangnya jelek, mbaknya masuk dengan harga mahal, ya bubar sendiri customer-nya. Tapi kalau memang benar barangnya value-nya tinggi, kasih harga mahal, customer kemudian berpikir, oh ya ini ternyata memang worth it gitu. Ya udah beli gitu. Makanya ada beberapa UMKM lokal kita yang dari Jogja gitu, dia sama sekali nggak orientasinya pasar lokal. Langsung ekspor. Ada yang tahu kayak misalnya merek tas Doa misalnya? Mbak-mbaknya ini udah pernah beli tas Doa, lihat harganya? Iya, Pak. Saya Harganya nggak harga Jogja kan? Tapi kok dia pede? Ya karena strategi dia memang nggak untuk menyasar market yang Jogja, enggak. Gitu. Dia menyasar market yang harga minimal 500.000 gitu. Jadi strategi itu baru muncul setelah mbaknya kenali customer-nya. Gitu. Jadi kenalilah customer-nya. Gitu, Mas Fahmi. Oh iya. Ada lagi? Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Cek. Kita buka satu lagi pertanyaan. Cek Mas Fahmi mau tanya. Ya. Oh ya, silakan Mas Gali. Monggo Mas Gali. Monggo. Ini Pak Bagus. Kan mayoritas dia peserta seminar ini kan rata-rata anak UI. Nah, anak UI. Jadi kami UI ini rata-rata anak UI dari berbagai fakultas gitu, Pak. Nah, saya ingin diceritakan bagaimana output dari mentoring yang sudah pernah belajar di IBISMA ini, Pak. Karena saya jujur saya sendiri merasa menyesal gitu ketika tahu bahwasanya UI itu punya loh wadah untuk mentoring bagi mahasiswa berwirausaha gitu. Oke. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi kan ini kayak Mbak Emilia kan sudah mulai berbisnis, cuma sepertinya belum ada mentor. Jadi teman-teman yang lain juga sudah ada yang berbisnis kayak Mas Repka, Mas Fahmi ini kan sudah mulai berbisnis, cuma nggak ada mentor nih, Pak. Bagaimana nanti kita untuk datang ke IBISMA itu harus bagaimana alurnya, bagaimana untuk supaya dimentoring gitu, Pak. Oh, baik. Kalau gitu gini deh, saya bukakan ya. Nah, saya boleh share screen. Ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu gitu ya, apa yang bisa IBISMA support buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang mahasiswa UII. Silakan teman-teman masuk ke website Simpul Tumbuh. Simpul Tumbuh itu Growth Hub. Ya, di website ini itu nanti teman-teman bisa lihat. Ini IBISMA. Ya. Ini startup-startup yang ini masih sedikit. Ini startup-startup yang kita pernah inkubasi. Maksudnya belum diupdate. Mungkin ada dari startup ini ada yang pernah kenal sebelumnya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Jadi gini, kalau teman-teman punya ide, ya punya ide bisnis, terus kemudian sudah punya
teman. Jadi entah itu nanti bagian keuangan, bagian produksi, bagian operation dan sebagainya, bikin tim. Nanti kita ada namanya Ubik, teman-teman. Bentar ya. Ini yang seleksi tahun lalu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa dari berbagai macam potensi bisnis ya. Bisa misalnya kayak gini, ini makanan, ada yang digital, ada yang apps, macam-macam. Nah, nanti teman-teman itu akan di mentoring dalam satu program inkubasi. Nanti teman-teman akan dapat, sebentar saya coba ya. Ini adalah. Ini materi lama. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menjadi tenannya inkubator bisnis IBISMA, jadi kita ada namanya masa pra-inkubasi. Pra-inkubasi itu nanti teman-teman bisa ikut berbagai macam program for free, gratis, baik itu seminar-seminar kewirausahaan maupun seminar-seminar terkait keahlian-keahlian tertentu. Nanti ada seleksi calon tenannya, teman-teman. Ini nanti yang kita buka di 2 Januari besok. Ya, nanti setelah masuk akan kontrak, teman-teman akan dapat ini masa inkubasi. Jadi di masa inkubasi itu kalau teman-teman kurang tim, kita akan bangunkan timnya. Misalnya ide bisnisnya oke, bisnisnya sudah punya prototipe atau sudah punya barang, tapi kurang keahlian tertentu, kita bisa carikan ya timnya untuk masuk di situ melengkapi. Terus kemudian yang teman-teman lakukan adalah uji pasar. Ya, uji pasar. Biasanya uji pasar ini untuk menguji bahwa produk teman-teman itu sebenarnya diterima di market apa enggak. Itu dengan skala yang lebih besar. Ini divalidasi. Ada yang namanya mentoring sama coaching. Mentoring itu biasanya kita dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh para mentor. Nah, kalau coaching itu biasanya adalah pendampingan. Ya, pendampingan. Nah, pelatihan sama pendampingan sekarang ini sudah online. Jadi kita punya sistem namanya TMS, Tenant Management System. Jadi semua pelatihan dilakukan secara daring, ada kurikulumnya, terus kemudian konsultasi juga sama, coachingnya juga sama. Nanti di saat teman-teman sudah dapat itu, kalau bagi tenan yang sudah bisa langsung jualan, kita bantu bisnis matching. Bisnis matching dengan mitra, bisnis matching dengan customer, distributor, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah bisa terpenuhi, berarti teman-teman sudah bisa lanjut. Tapi kalau ini belum terpenuhi, nah kita lakukan uji pasar lagi. Uji pasar dengan produk yang diperbaharui, gitu kan? Lengkapi dengan KI-nya, kekayaan intelektual. Kenapa? Karena ini bisnis teman-teman yang harus dilindungi. Sehingga aspek legal dan kekayaan intelektualnya juga perlu dilindungi. Terus kita dampingi untuk legalitas usaha. Kan semua pengen bisnisnya ini sustain, maka juga perlu badan usaha yang melindungi. Misalnya teman-teman kita dorong apakah CV, apakah PT, gitu ya, CV atau PT misalnya gitu. Ataupun harus ada sertifikasi atau standarisasi tertentu. Kalau pangan ya kita dorong ke BPOM. Kalau misalnya halal ke MUI misalnya kayak gitu itu kalau pangan. Nah, nanti kalau di sini sudah oke, kira-kira produknya ya, kita dorong untuk diproduksi secara massal. Nah, nanti kalau sudah produksi massal, kita kuatkan di networking. Karena kan pasti ketika produksi massal butuh user, distributor, dan customer. Ataupun juga kita dorong untuk financing misalnya, ataupun seed funding. Seed funding itu pembiayaan termasuk business matching. Jadi apa yang nanti teman-teman bisa dapatkan ketika nanti misalnya teman-teman lolos seleksi
tenan untuk UBIC 70 di 2021 besok, ini yang teman-teman bisa dapatkan. Nanti kalau sudah lolos inkubasi, jadi inkubasinya itu di kita, teman-teman, bagi teman-teman yang startupnya adalah non-TIK, non-digital maksudnya, non-digital, itu masa inkubasi yang bisa kita berikan itu sampai 3 tahun, teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang startupnya adalah itu, kenapa? Kalau startup digital itu setiap 3 bulan sudah berkembang, sudah ada fitur baru. Jadi kalau selama 2 tahun nggak berkembang, ya berarti tim teman-teman yang kurang semangat ininya apa membangunnya. Nah, nanti pasca inkubasi kita akan support ke akses bisnis, akses investasi, dan bahkan ada startup-startup kita yang kita dorong ke luar negeri. Nah, contoh misalnya kalau teman-teman lihat di Instagram saya, misalnya, saya dulu ya. Saya share lagi. Share screen. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram saya gitu, startup-startup kita juga kita dorong untuk bisa sampai ke luar negeri. Sebentar, mana ya kemarin ya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya ya kalau misalnya ingin dapat banyak info. Kemarin mana saya? Oh, ini. Ini juga. Dan juga Ibisma. Kalau yang kita dorong ke internasional, ini contoh ini ya, sesi-sesinya ya. Dari para mentor, dari para pebisnis. Ya, ini sociopreneur. Ada yang pernah tahu Mbak Anggia? Nggak pernah tahu ya. Ini sociopreneur juga nih kalau tertarik dengan sociopreneur. Terus kemudian ini juga kemarin kita dorong startup-startup yang kategorinya sociopreneur. Ya, ini coach-nya dari University of Melbourne dari Australia. Jadi startup-startup yang terpilih di sini istilahnya kita dorong supaya mereka bisa masuk ke market di luar negeri. Gitu kayak gitu juga. Ini kebetulan mitranya dari Australia. Ini yang untuk startup energi. Jadi kalau ada teman-teman dari elektro, dari macam-macam, UI itu, Ibisma itu punya kerjasama dengan ekosistem startup energi. Nah, ini ininya si country director-nya untuk Indonesia. Nah, ini bisa aksesnya ke luar negeri juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak teman-teman. Nanti silakan cek di sini apa saja yang bisa kita support. Ini kalau yang UMKM, ya, yang segmennya UMKM nih kemarin sama Menteri Koperasi Pak Puspayoga. Jadi mulai dari yang segmennya UMKM, industri kreatif, teknologi, itu kita support semua. Itu Mas Gali. Ya, Pak. Pak, mau tanya, yang ditawarkan untuk pendaftaran tenan itu adalah ide bisnis baru yang sudah mengalami pembaruan, atau ide bisnis yang pada umumnya gitu boleh ditawarkan ke Ibisma ini? Oke, jadi gini, ide bisnis yang kita terima itu adalah ide bisnis yang punya potensi untuk dikembangkan. Ya, nah bisa ide yang baru, tapi pasti tantangannya kalau yang ide bisnis baru ya teman-teman harus membangun semuanya dari awal. Boleh bisnis yang sudah ada, yang sudah jalan. Tapi teman-teman harus bisa memaparkan rencana pengembangan bisnisnya akan seperti apa. Kita akan melihat rencana teman-teman itu 1 tahun ke depan, ataupun sampai 3 tahun ke depan. Itu yang akan kita lihat. Nah, kita akan mendampinginya berdasar itu nanti. Gitu. Jadi bisa yang baru,
visa yang sudah jalan. Depannya baju di luar. Seperti itu. Ini. Oke. Baik. Ada lagi? Oh, izin tanya. Silakan. Mohon maaf. Ya, ini IBISMA ini hanya berlaku untuk mahasiswa UII atau mahasiswa dan alumni UII, Pak? Oke. IBISMA itu membuka kesempatan buat tenan, 1 mahasiswa, 2 dosen, 3 alumni, dan umum. Masnya ada nggak di antara kategori 4 itu? Ada, Pak. Ada semua. Silahkan daftar. Bahkan jangan salah. Jadi gini, kita tuh punya banyak tenan dari kampus lain loh. Misalnya kita punya tenan dari UGM, ada. Kita punya tenan dari Amikom yang jadi tenan kita juga ada. Kita punya tenan bahkan dari lembaga riset LIPI, lembaga ilmu pengetahuan, itu punya produk, tapi dia nggak bisa jualin, kemudian dia jadi tenan kita, ada. Gitu. Sehingga jangan sampai mahasiswa UI yang boleh dibilang anak-anak kita sendiri, itu malah tidak memanfaatkan, yang memanfaatkan kampus lain. Gitu. Siap-siap, Pak. Oke, gimana Mas Gali? Sudah saya jawabkan? Cukup. Oke. Oke, karena ini sudah di ujung kegiatan kita. Mungkin saya tutup aja. Tapi sebelum saya tutup, saya mau membacakan dulu sedikit poin-poin yang saya dapat simpulkan. Modal utama kita dalam berwirausaha dan berinvestasi adalah ingat 5 perkara sebelum adanya 5 perkara itu. Dan juga kita harus mengenali diri kita sendiri dan konsumen. Dan kita juga harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, karena itu sangat penting dalam kita membangun wirausaha, terutama bisnis. Dan juga kita harus membaca keadaan, apalagi di masa saat ini gitu. Apapun yang terjadi, salah satunya misalnya krisis, itu sangat berdampak besar dalam usaha. Tapi jangan jadikan semua itu menghalang, tapi jadikan semua itu adalah bagaimana cara kita untuk membangun bisnis kita agar lebih baik lagi. Dan satu lagi pesan dari saya, jangan takut untuk memulai berbisnis, karena kegagalan itu pasti ada, dan kita harus belajar dari setiap kegagalan untuk bisnis kita yang lebih baik lagi.